SDB Art AI, silahkan subscribe channel ini agar kalian selalu dapat cerita-cerita terbaru dari channel ini. Malam minggu di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Jalanan utama sudah mulai dipenuhi anak-anak muda yang nongkrong. Motor parkir berjejer dan suara musik dangdut terdengar dari jauh. Malam itu ada sesuatu yang selalu ditunggu warga, pasar malam. Di lapangan luas dekat terminal, lampu warna-warni sudah dipasang sejak sore. Ada komedi putar, ombak banyu, rumah hantu, dan deretan tenda yang menjual aneka makanan dari sate, jagung bakar, sampai gulali warna-warni. Bau asap bakaran dan manisnya gulali bercampur jadi satu, bikin suasana meriah. Anak-anak kecil berlarian sambil pegang balon. Pasangan muda sibuk foto-foto di depan lampu hias, sementara ibu-ibu antre beli mainan untuk anaknya. Suasana pasar malam selalu punya kesan sederhana tapi hangat, seolah jadi hiburan murah meriah yang bisa dinikmati siapa aja. Di tengah keramaian itu, 3 orang anak muda, Rudy, Dani, dan Andi baru aja sampai. Mereka bertiga sahabatan sejak SMA. Malam ini mereka sepakat kumpul di pasar malam setelah sibuk kerja masing-masing. Lihat tuh, wahana komedi putar. Udah lama gua gak naik beginian, kata Dani semangat. Ya elah, bocah banget Dan. Tapi boleh juga lah sekalian nostalgia, sahut Rudy sambil ketawa. Andi cuma geleng-geleng. Ntar gue yang jadi tukang foto aja deh. Naik ginian pusing gue bro. Obrolan mereka ringan, penuh tawa. Sambil jalan-jalan mereka nyemil jagung bakar dan lihat-lihat wahana. Malam itu benar-benar terasa biasa saja. Pasar malam yang meriah, penuh warna, penuh canda tawa. Tidak ada yang tahu bahwa di balik keriuhan dan lampu gemerlap itu ada sesuatu yang berbeda. Pasar malam semakin ramai. Musik dangdut koplo dari panggung hiburan bikin suasana tambah hidup. Ditambah teriakan tukang permainan yang saling bersahut-sahutan. Lempar gelang, dapat boneka. Ayo naik komedi putar, 5.000 aja sekali putar. Lampu warna-warni berputar di atas kepala, bikin suasana lapangan itu kayak dunia kecil penuh keceriaan. Rudy, Dani, dan Andi mulai jalan ke arah wahana. Dani yang paling semangat langsung nunjuk ke komedi putar. Bro, gue duluan naik, wajib nostalgia, katanya. Rudy nyinyir. Ya elah, bocah banget Dan. Tapi boleh juga lah sekalian nostalgia. Andi cuma ketawa sambil ngeluarin HP. Gue jadi juru foto lagi nih. Mereka beli tiket. Lalu Rudy dan Dani naik. Musik komedi putar terdengar riang. Kursi-kursi berayun pelan. Anak-anak kecil ketawa, ada yang teriak-teriak senang, ada juga yang ketakutan. Rudy dan Dani ikut ketawa lepas, ngobrol sambil kursinya naik turun. Andi dari bawah sibuk ngerekam video pakai HP. Semuanya tampak biasa aja, normal. Sampai akhirnya, Andi mendadak berhenti merekam. Pandangannya tertuju pada salah satu kursi komedi putar. Di bagian agak belakang, kursi itu bergerak sama seperti yang lain, tapi ada sesuatu yang bikin bulu kuduknya merinding. Seperti ada seorang perempuan duduk di situ. Rambutnya panjang, terurai, pakaiannya lusuh. Andi refleks mundur selangkah. Dia coba fokusin kameranya, tapi anehnya di layar HP-nya kursi itu kosong. Andi cepet-cepet turunin HP, lihat langsung dengan mata telanjang, dan perempuan itu masih ada di sana, duduk diam, kepalanya bergoyang pelan mengikuti ayunan kursi. Andi mulai pucat. Dia menoleh ke arah Rudy dan Dani yang masih ketawa. Jelas-jelas gak sadar ada penumpang tambahan di wahana itu. Andi menelan ludah, mencoba yakinkan dirinya mungkin cuma salah lihat, mungkin cuma bayangan. Tapi perasaan gak enak itu makin kuat. Apalagi waktu kursi perempuan itu berputar melewati hadapannya. Dari dekat, wajahnya tetap menunduk, gelap, tapi Andi yakin ada senyum tipis di bibirnya. Musik riang komedi putar terus berbunyi. Lampu warna-warni tetap menyala. Orang-orang tetap tertawa. Tapi bagi Andi, malam itu tidak lagi sama. Setelah puas di komedi putar, Rudy dan Dani turun sambil ketawa-ketawa. Waduh, nostalgia banget bro, serasa anak kecil lagi, kata Dani sambil lap keringat. Andi cuma nyengir kaku. Matanya masih sempat melirik kursi komedi putar itu, memastikan perempuan tadi sudah tidak ada. Kosong, normal lagi. Andi, ngapain lo melamun? Tegur Rudy. Enggak apa-apa, jawabnya singkat. Mereka bertiga lanjut jalan. Lampu warna-warni bikin pasar malam makin ramai.
Dani tiba-tiba nunjuk. Tuh rumah hantu, gokil, kita wajib coba nih. Bangunan semi permanen itu cuma berdiri dari rangka kayu dan terpal hitam dengan tulisan besar warna merah, rumah hantu. Di depannya ada patung pocong palsu dan tengkorak plastik. Dari dalam sesekali kedengaran suara jeritan pengunjung yang udah masuk duluan. Ya, palingan serem-sereman doang, biasalah, kata Rudi sambil senyum remeh. Tapi seru kan kalau rame-rame? Timpal Dani, langsung beli tiket. Andi sebenarnya masih gak enak, tapi dia ikut juga biar gak dianggap penakut. Mereka bertiga masuk. Jalannya gelap, hanya lampu kelap-kelip kecil di pinggir dinding terpal. Sesekali ada boneka hantu digantung, jatuh tiba-tiba bikin pengunjung kaget. Rudi dan Dani malah ketawa-ketawa. Wah, ini hantu ecek-ecek banget. Tapi tidak lama, suasana berubah. Di satu sudut ada lorong sempit dengan kain putih menggantung. Angin berhembus pelan, padahal di dalam jelas gak ada kipas. Kain putih itu bergerak sendiri, makin lama makin kencang. Andi berhenti di tempat, bulu kuduknya berdiri. Bro, kalian ngerasain angin gak? Bisiknya. Enggak tuh, jawab Rudi cuek. Mereka jalan lagi sampai di sebuah ruangan kecil. Di sana ada hantu wanita yang biasanya orang berpikir cuma aktris. Rambut panjang, baju putih. Ia berdiri membelakangi mereka. Rudi langsung ketawa. Nah, ini nih yang ditunggu, hantu ala-ala. Dani ikut-ikutan nyorokin. Mbak, jangan serem-serem amat, bentar lagi ketahuan pura-puranya. Tapi tiba-tiba perempuan itu bergerak, pelan sekali. Kepalanya berputar, bukan tubuhnya, hanya kepalanya berbalik hampir 180 derajat. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, mulutnya sobek sampai ke pipi. Rudi dan Dani langsung terdiam. Darah mereka serasa berhenti mengalir. Bro, itu bukan manusia, bro. Suara Dani gemetar. Perempuan itu mendekat, langkahnya pelan, tapi suara kakinya menyeret seperti tulang kering bergesekan dengan tanah. Bau anyir darah menusuk hidung mereka. Andi mundur beberapa langkah sambil menarik baju Rudi. Gila, ini beneran, ini bukan pemain, Ruth. Mereka bertiga panik, langsung lari melewati pintu darurat terpal yang setengah robek. Dari luar, orang-orang lihat mereka pucat, ngos-ngosan, seperti habis dikejar sesuatu. Rudi masih syok, tapi Dani berusaha nutupin rasa takutnya. Mungkin itu trik doang kan? Lampu, make up, iya kan? Andi cuma geleng pelan. Dia tahu betul wajah hantu itu terlalu nyata, terlalu dekat, dan senyum sobeknya masih membekas jelas di kepalanya. Pasar malam tetap meriah, musik dangdut masih bergema, orang-orang masih ketawa. Tapi bagi mereka bertiga, ada yang sudah berubah. Setelah kejadian di rumah hantu, langkah mereka bertiga jadi berat. Rudi masih sok santai. Dani berusaha menutupi rasa takut dengan ngomong banyak, sementara Andi memilih diam, matanya terus waspada. Mereka memutuskan untuk duduk sebentar di bangku kayu dekat area parkir pasar malam. Gila, gue masih merinding, bro. Sumpah, tadi tuh bukan trik, kata Dani pelan. Rudi nyeletuk. Udah jangan dibesar-besarin, namanya juga rumah hantu, ya tugasnya nakutin. Andi menimpali. Nakutin tuh beda sama nyata, Ruth. Gue yakin itu beneran. Obrolan mereka terhenti ketika seorang pedagang keliling lewat, bawa tampah besar ditutup daun pisang. Dari jauh suaranya sudah terdengar. Buras, buras, buras hangat, buras keliling. Mangkal di antara keramaian, sosok pedagang itu tampak biasa. Baju lusuh, caping menutupi wajah, jalannya pelan. Tapi entah kenapa, Andi merasa ada yang aneh. Suara pedagang itu datar, seperti gema. Pedagang itu mendekat. Beli buras, nak. Masih hangat, murah meriah. Dani yang lapar langsung nyeletuk. Wah, pas banget. Gua beli deh 1 bungkus.
Pedagang itu tersenyum samar, menyerahkan buras yang dibungkus daun pisang. Dani buru-buru buka bungkusannya, tapi seketika wajahnya berubah. Isi buras itu bukan nasi, melainkan gumpalan lembek berwarna putih kehijauan. Begitu daun pisangnya terbuka, belatung kecil keluar bergerak-gerak, baunya busuk menusuk hidung. "Woi, apaan nih? Jijik banget!" Dani ambil muntah, buru-buru lempar bungkus itu ke tanah. Rudi berdiri, menatap pedagang itu dengan marah. "Hei, lu jual makanan apaan?" Tapi pedagang itu hanya tersenyum. Senyumnya terlalu lebar, giginya hitam-hitam, beberapa ompong. Suaranya serak, "Buras, hangat, untuk yang lapar." Andi refleks menarik kedua temannya menjauh. Tapi ketika mereka menoleh lagi ke arah pedagang tadi, sosoknya sudah hilang. Tidak ada jejak, bahkan buras yang dilempar tadi pun ikut lenyap. Suasana pasar malam tetap ramai, orang-orang masih lalu lalang. Seolah hanya mereka bertiga yang mengalami kejadian itu. Rudi pucat, Dani gemetar sambil berkata, "Bro, ini makin aneh. Kayaknya kita salah masuk dunia deh." Andi menunduk, mencoba berpikir. Kayaknya bukan soal salah dunia, tapi ada yang salah sama tempat ini. Di kejauhan suara komedi putar masih berputar dengan musik riang, tapi bagi mereka bertiga, suasananya berubah jadi menyeramkan. Mereka bertiga masih terdiam beberapa menit, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Dani terus menggosok tangannya, seolah rasa jijik dari buras penuh belatung tadi masih nempel. Rudi sudah nggak bisa lagi bercanda, sementara Andi sejak tadi tatapannya penuh curiga ke sekeliling pasar malam itu. Tiba-tiba, suara musik dari komedi putar berhenti mendadak. Lampu-lampu kelap-kelipnya padam sebentar, lalu nyala lagi. Orang-orang yang naik turun masih terlihat biasa. Tapi Andi yakin, barusan dia lihat sosok perempuan duduk di salah satu kursi komedi putar. Rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya putih lusuh. Bedanya, nggak ada yang sadar selain dia. "Lu lihat gak?" tanya Andi panik. "Lihat apaan?" jawab Rudi cepat, jelas ketakutan, tapi berusaha menyangkal. Di komedi putar itu ada cewek, bukan orang biasa. Suara Andi merendah. Dani langsung nutup telinga. "Udah stop, gue udah cukup serem." Mereka akhirnya mutusin untuk menjauh dari keramaian pasar malam. Langkahnya nyeret, badan lemes, tapi rasa penasaran tetap bikin mereka bertahan. Di ujung lapangan, mereka ketemu seorang bapak tua duduk di kursi kayu reot sambil ngerokok. Bajunya kumal, tapi tatapannya dalam. Dari tadi bapak itu kayak ngeliatin mereka bertiga. Andi memberanikan diri. "Pak, maaf, boleh nanya? Tanah lapang ini dulunya apa ya?" Bapak tua itu terdiam sebentar menghembuskan asap rokok. Lalu dengan suara parau ia menjawab pelan. "Kalian gak tahu ya? Tempat ini dulu kuburan desa. Puluhan tahun lamanya. Baru dibongkar karena katanya udah penuh. Dipindahin ke TPU baru. Warga sih lupa, tapi gak semua jasadnya bisa dipindah." Dani menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. "Maksudnya masih ada yang..." "Iya, masih banyak yang tertinggal di sini. Makanya kalau malam suka ada yang datang lagi. Pasar malam ini sebenarnya gak pantas dibangun di atas tanah kayak gini." Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat lampu-lampu gantung di pasar malam berayun-ayun. Suara musik dangdut dari panggung mendadak serak seperti kaset rusak. Andi, Rudi, dan Dani saling pandang. Kini mereka sadar semua yang mereka alami malam itu bukan kebetulan. Pasar malam ini berdiri di atas tanah angker. Bapak tua itu berdiri perlahan, menepuk bahu Andi, lalu berbisik, "Kalau kalian masih sayang nyawa, pulanglah sebelum ada yang ngikut." Setelah mendengar penjelasan bapak tua itu, mereka bertiga makin gak tenang. Tapi rasa penasaran masih menahan langkah mereka untuk pulang. Dani bilang,
Gue gak enak perasaan, tapi kalau kita pergi sekarang, orang-orang lain di sini bisa jadi korban. Gimana dong? Andi cuma bisa manggut, walau jantungnya berdegup kencang. Rudi, dari tadi udah pucat kayak kapur, tangannya dingin. Udahlah, kita urus diri kita aja, yang penting kita cabut sekarang, katanya setengah berbisik. Belum sempat mereka ambil keputusan, suara teriakan dari arah Komedi Putar bikin semua orang noleh. "Anak saya! Tolongin anak saya!" teriak seorang ibu histeris. Komedi Putar itu masih berputar, tapi ada satu kursi kosong yang bergoyang sendiri. Beberapa pengunjung bilang mereka lihat seorang perempuan duduk di kursi itu sebelum mendadak hilang. Sementara anak kecil yang naik bareng tiba-tiba gak ada di tempatnya. Operator panik, tapi mesin Komedi Putar gak bisa berhenti, malah makin kencang, berputar liar kayak mau terbang lepas. Orang-orang teriak, lari berhamburan, suara musik pasar malam mendadak sumbang, seperti suara orang menjerit yang nyaring. Di sisi lain, wahana rumah hantu malah lebih parah. Dari luar kedengaran pengunjung berteriak-teriak minta keluar. Tapi ketika pintunya dibuka, mereka berhamburan keluar dengan wajah pucat, sebagian jatuh pingsan. Salah satu pengunjung bahkan gemetar sambil nunjuk ke dalam. Bukan boneka, itu tadi beneran, ada pocong jalan di dalam." Rudi langsung memegang kepala. Ya Allah, ini udah gila, ini bukan mainan lagi. Seolah belum cukup, seorang pedagang keliling yang tadi menawarkan buras kembali muncul. Suaranya sayup-sayup memanggil, "Buras, buras." Sambil berjalan lambat, wajahnya makin jelas. Kulit pucat kehijauan, matanya kosong. Orang-orang yang sadar langsung lari terbirit-birit. Sementara itu, buras yang ditawarkan menggeliat, dipenuhi belatung yang jatuh ke tanah. Lapangan pasar malam itu kini berubah jadi keos. Anak-anak nangis, orang dewasa berdesakan lari, sebagian bahkan jatuh dan terinjak. Suara teriakan bercampur musik dangdut yang makin aneh, seperti suara tangisan panjang yang nyaring. Andi menggenggam bahu kedua temannya. "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga." Tapi di depan jalan keluar, sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakangi. Gaunnya lusuh, tangannya menjuntai. Dia seperti menutup jalan, membuat orang-orang yang mau keluar malah terpental balik, seolah ada tembok tak terlihat. Andi, Dani, dan Rudi sadar mereka terjebak di dalam pasar malam yang sudah dikuasai makhluk gaib. Kekacauan di pasar malam itu makin menjadi. Orang-orang lari tanpa arah. Ada yang jatuh tersungkur, ada yang kejedot tiang, bahkan beberapa anak kecil terlepas dari genggaman orang tuanya. Suara tangisan bercampur teriakan bikin suasana makin panik. Dani, Andi, dan Rudi berusaha mencari celah untuk keluar. Mereka lihat beberapa warga berusaha paksa buka pagar bambu di sisi lapangan, karena pintu utama seolah tertutup sosok perempuan itu. Saat pagar berhasil didobrak, orang-orang langsung berebut keluar, saling dorong, saling injak. "Astagfirullah, jangan dorong-dorong!" teriak seorang bapak, tapi suaranya tenggelam dalam keributan. Sementara itu, di dekat wahana rumah hantu, ada seorang pemuda yang pingsan dan kepalanya terbentur keras lantai semen. Darah mengalir, orang-orang di sekitar teriak minta tolong. Tapi panitia pasar malam gak ada yang berani mendekat. Mereka sendiri ikut kabur ketakutan. Di sisi lain, Komedi Putar akhirnya berhenti sendiri, tapi beberapa anak jatuh terpelanting karena tali pengamannya lepas. Ada yang nangis kesakitan, ada yang langsung digendong orang tuanya sambil buru-buru lari keluar. Rudi dengan napas ngos-ngosan akhirnya bilang, "Gue gak kuat lagi. Kalau terus di sini kita bisa mati sia-sia. Ayo keluar lewat pagar samping." Mereka bertiga ikut dorongan massa sampai akhirnya berhasil melewati pagar bambu. Begitu keluar, suasana sedikit lebih tenang, tapi suara hiruk-pikuk dari dalam masih terdengar jelas. Orang-orang yang sudah selamat banyak yang duduk di tanah pinggir jalan. Sebagian nangis, sebagian syok. Ada yang sibuk nelpon keluarga, ada juga yang histeris bilang, "Itu bukan pasar malam biasa. Itu tempat setan." Dani memandang ke arah lapangan yang kini terlihat gelap pekat. Hanya lampu-lampu yang berkedip tak beraturan.
Ia bergumam, "Jadi benar kata bapak tua tadi, tanah ini dulunya kuburan. Kita semua udah ditipu sama pasar malam gaib." Malam itu, beberapa warga benar-benar luka parah. Sebagian dibawa ke puskesmas terdekat. Polisi yang datang belakangan cuma bisa kaget lihat kondisi berantakan, gerobak jualan kebalik, lampu-lampu roboh, bahkan beberapa wahana rusak tanpa jelas penyebabnya. Satu hal yang jadi misteri, pedagang buras itu tidak ditemukan lagi. Tidak ada jejak, tidak ada barang jualan, hanya beberapa bungkus buras isi belatung yang berserakan di tanah. Keesokan harinya, berita soal kekacauan pasar malam itu menyebar cepat di kampung. Banyak yang gak percaya, karena malam sebelumnya memang benar ada pasar malam berdiri di lapangan itu. Tapi pagi harinya, saat orang-orang datang untuk memastikan, lapangan sudah kosong melompong. Tidak ada satupun bekas tenda, wahana, atau gerobak pedagang. Tanah lapang itu terlihat seperti biasa, hanya ada rumput liar dan tanah yang becek. Bekas pagar bambu pun tidak ditemukan, seolah pasar malam itu tidak pernah ada sama sekali. Yang membuat bulu kuduk merinding, beberapa warga yang luka parah tetap dirawat di puskesmas. Ada saksi mata yang trauma masih histeris menceritakan bahwa ia melihat hantu perempuan di komedi putar atau hantu sungguhan di dalam wahana rumah hantu. Bahkan, ada yang bersumpah sempat membeli buras dari seorang pedagang tua. Tapi begitu dibuka, isinya penuh belatung. Polisi sempat didatangkan, tapi mereka sendiri kebingungan. Tidak ada tanda-tanda pasar malam pernah berdiri. Tidak ada laporan panitia, tidak ada izin acara, tidak ada jejak apapun. Yang tersisa hanya cerita-cerita menyeramkan dari mereka yang sempat mengalaminya. Malam itu pun menjadi buah bibir selama berbulan-bulan. Banyak warga percaya lahan itu sebenarnya bekas kuburan lama yang sudah lama ditinggalkan. Entah karena kesalahan atau kelalaian, pasar malam itu entah bagaimana muncul di atas tanah angker tersebut. Bagi Dani, Andi, dan Rudi, pengalaman itu jadi pelajaran besar. Mereka nggak akan pernah lagi sembarangan datang ke hiburan rakyat di tempat yang nggak jelas asal-usulnya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hiburan yang terlihat meriah itu benar-benar aman. Kadang ada tempat-tempat yang punya sejarah kelam, tapi tidak banyak orang yang tahu. Jangan pernah menyepelekan kata-kata orang tua atau tetua kampung, karena seringkali mereka tahu lebih banyak soal asal-usul tanah dan sejarah suatu tempat. Dan yang paling penting, jangan sampai rasa penasaran membuat kita lupa berdoa. Karena di dunia ini, selain manusia, ada makhluk lain yang juga hidup berdampingan dengan kita. SDB Art AI, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!